Minta. Yes, yes. Baik kawan-kawan, kita langsung mulai saja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Bagus Mulyadi yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara diskusi kita pada malam hari ini. Yang kedua juga kita punya dua speaker di sini. Selain Mas Bagus, kita juga ada Kang Zaki Satria. Oh, itu nggak boleh juga ya. Jadi teman-teman, malam ini kita akan berdiskusi bebas. Jadi sering nanti akan ada penyampaian dari Mas Bagus langsung atau Mas Zaki. Teman-teman bisa langsung antar pertanyaan atau mungkin atau bisa langsung sampaikan pertanyaan ataupun apa saja yang disampaikan teman-teman. Karena kita akan diskusi bebas gitu. Izin Mas, sebelum kita mulai, mungkin kesannya diskusi kita pada malam hari ini agak sederhana begitu Mas, karena tidak banyak persiapan, karena kita tidak mau melewatkan kesempatan untuk bisa bersua, untuk bisa berdiskusi dengan Mas Bagus, karena sebelumnya kita hanya menonton di podcast di tentunya malam hari ini saya lebih merasa bahagia karena kemarin saya nyambut Feral Mas, jadi hari ini Ini juga yang kamu pasti sama ucapannya sama juga. oh enggak, beda mungkin ya, dengan Feral beda. Hari ini kan kita berdiskusi tentang akademik yang tentunya bobotnya jauh lebih besar, karena kita di sini kelas dari luar rumah, ketua di sini dari pada betul merupakan sosial dan education mostly Mas. Jadi teman-teman di sini selain mereka mengajar dan mempersiapkan generasi-generasi di bawahnya, sekaligus juga mempersiapkan diri untuk kursus dan master degree tentunya. Jadi saya berharap itu diskusi-diskusi kita ke depan malam hari ini kita dikasih wejangan on how to maybe pursue master degree abroad, karena kita akan mendengarkan dari broader perspective from Mas Bagus on how the education ecosystem in Nottingham, in UK, in outside of Indonesia teman-teman. Jadi saya harap pertanyaan-pertanyaan kita keluarkan semua agar bisa terjawab oleh beliau langsung. Dan ada juga teman-teman dari cabang HMI cabang Mataram di sini, Tunglang, dan teman-teman yang lainnya yang sama penasarannya, sama antusiasnya di bidang pendidikan. Saya sendiri di sini sedang menuntaskan master degree saya juga di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Kita juga punya Zaki Satria yang saat sekarang ini menempuh S2-nya di Universitas Indonesia, Jaket Kuning. Dan tentunya kita semua di sini tergabung dalam orang-orang yang concern terhadap education. Jadi mungkin kita berikan kesempatan pertama kepada Zaki Satria sebagai founder Pada Bertulung untuk mungkin memperkenalkan ke Mas secara utuh dan seluruhnya dan lebih luas lagi tentang ordernya. Kejaran apa itu Pada Bertulung, bergerak di bidang apa, what's your gonna do in maybe next
agenda LPS Kabupaten Betulung. Ke level kamu, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman semua yang dari teman-teman komunitas Kodok teman-teman di Cabang Mataram, yang terhormat Profesor Bagus Mulyadi. Mas, mohon maaf kami di Lombok biasa panggil Mas, gitu. Karena Mas itu mungkin tradisi Jawa ya. Kami di Lombok biasanya panggil Kak, gitu. Kak, ini Om ya. Ini aja yang tahu. Iya. Kang Jaki. Terima kasih Pak Prof sudah hadir bersama kami pada malam ini. Selanjutnya Pak Tuan Zaki. Nah, tradisi kita di Lombok bagi umat muslim yang sudah melaksanakan ibadah haji yang cowok itu dipanggil Tuan. Nah, sekarang Pak Tuan Zaki sudah hadir bersama kita juga. Terima kasih kan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu tokoh inspiratif. Gak termasuk ya. Ini balik. Termasuk haji tiba-tiba. Tapi maksudnya tapi ditambah lagi ini lebih volunteer. Jadi akan kita alhamdulillah sudah izin Mas memperkenalkan pada betul betul alhamdulillah sekarang sudah masuk 5 tahun. Tuan lagi KKJ pada KKJ di dalam juga mereka founder yang menginisiasi terbentuknya komunitas pada betul. Pada Tulung berasal dari ya seperti ini Mas, keinginan untuk menjadi orang besar, keinginan melihat orang-orang di sekitarnya menjadi besar. Nah, terbentuklah komunitas pada Tulung. Alhamdulillah sekarang kita sudah bergerak di 6 kecamatan dan 3 kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan beberapa di antara mereka ada yang datang dari Kabupaten Lombok Utara, yang dari Mataram itu 2 jam perjalanan melewati barisan Gunung Rinjani di sana, gitu. Melewati Sikungan Tajam. Ada juga yang datang dari Sengkol, jalannya yang pernah diaspal puluhan tahun untuk mengabdi di sana. Ada yang ada di Gerung juga di pinggiran kota Mataram. Bahwasanya mereka selain menjadi mahasiswa, mereka juga peduli tentang lingkungan sekitarnya. Terima kasih teman-teman pada Betulung. Ini agenda pertama yang kalian tuntaskan pada awal periode teman-teman bergabung di komunitas pada Betulung. Selanjutnya kegiatan kita di komunitas pada Betulung teman-teman bukan hanya mengajar, bukan hanya mengabdi, tapi bagaimana cara kita menjadi orang besar dan orang-orang di sekitar kita juga ikut besar. Ya. Yang terakhir pada Betulung itu kita ambil dari kita bahasa kalau dalam bahasa Indonesia-nya pertama saling membantu. Sehingga di bawah jadwal pada Betulung itu ada Together We Rise, Together We Stand. Bahwasanya bukan hanya komunitas lokal, tapi komunitas pada Betulung ini juga terhadap bisnis global. Itu teman-teman pada teman-teman di sini banyak yang NDR tadi kan, boleh nggak kami hadir gitu? Boleh, tapi teman-teman berdua karena istirahatnya teman-teman mereka sudah lagi mau prepare untuk closing pengambilan di masing-masing Mas untuk memberikan mereka semangat untuk menuntaskan, bukan menuntaskan sebenarnya, untuk apa ya, untuk evaluasi diri gitu. Mudah-mudahan dari kegiatan ini, pertemuan ini sebagai batu loncatan teman-teman lebih semangat lagi untuk kegiatan yang selanjutnya. Sekian dari saya Lalu Darmawan sebagai ketua umum komunitas Kota Betulung periode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Jera selaku ketua Kota Betulung
Pak, langsung saja berikan kesempatan untuk founder si jaket kuning, Zaki Satrian. Tuan Zaki Satrian. Aplaus. Pak Irfan. Jadi teman saya di Jakarta, Pak. Sama juga di dulu ya. Satu SMA, satu kampus, cuman memang kita nggak pernah ngopi bareng. Kayak Mbak ini. Ketemunya di Jakarta. Di Jakarta. Sampai sekarang masih interaksi dan malah di antara banyak teman yang paling intens ya Taiwan dan Ara teman-teman. Tadi ada Najib. Najib, could you please stand up? Icang. Ini teman-teman kita Mas Bagus yang dari 5 tahun yang lalu itu kita memang menginisiasi satu gerakan kolektif untuk mengintervensi gap terhadap pendidikan dan sosial. Yang saya kira juga negara nggak bisa larinya nggak secepat komunitas. Dan di negara manapun saya kira negara dan ataupun bangsa yang berperan tinggi itu adalah satu negara yang pertama memang concern terhadap peningkatan sumber daya manusianya. Yang kedua juga small community yang laju percepatannya itu punya akselerasi lintas disiplin. Tuh. Di sini juga ada saudara saya, Mas. Ini juga saya memang ada banyak hal yang saya luput. Kalau tadi itu ketemunya pas sudah di Senayan, satu ini ternyata keluarga saya, Mas, Ketua Umum Hari Jawa Mataram ini. Jadi waktu zaman S1 dulu, teman-teman belakangan saya tahu ternyata outingnya dia itu nikah dengan om saya. Small world. Yang berhasil. Berhasil makanya gagal. Could you please stand up? Lalu latihan doang. Dia untuk latihan malu itu keturunan. Ya, itu hanya diterima kalau misalnya istilahnya itu bukan rakyat. Jadi lalu itu punya kasta, itu kasta sosial. Jadi ada Raden, bawahnya ada lalu. Tapi sejarahnya lalu ini sebenarnya pasukan tuh, bukan raja. Nah, kebetulan saya lebih bawah dari dia. Karena saya di depannya nggak ada lalunya. Cuma antum nggak ada aja. Oke, pertama makasih banyak Mas Bagus sudah menyempatkan waktu untuk menemui teman-teman di sini, teman-teman komunitas yang memang sedari awal kita hajatkan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan waktu untuk pengembangan pembentukan karakter di daerah-daerah tertinggal. Sebenarnya ini isu yang sudah menjadi isu publik terkait dengan akses dari teman-teman kita di daerah tertinggal itu di bidang pendidikan dan banyak hal ya, termasuk informasi-informasi yang kalau misalnya di Jakarta itu Mas Bagus, bisa peristiwanya hari ini itu kita langsung tahu. Kalau di daerah sebenarnya bukan hanya dikontrol oleh media atau berita, mereka bahkan jadi korban berita. Karena akses untuk informasi yang sebetulnya itu jauh berbeda daripada kita yang di Jakarta, yang punya akses untuk memvalidasi informasi itu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya pada betul ini kan Mas, kalau kita bicara, kalau kita mau pintar, saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau kita mau pintar atau expert gitu, maybe it takes 10 years di disiplin ilmu pengetahuan itu. Jadi almarhum Husni Muaz itu salah satu cendekiawan di Nusa Tenggara Barat, almarhum.
Itu sampaikan begitu. Michael Jordan itu untuk jadi expert basket itu, dia habiskan waktunya 10 tahun, 10 jam setiap hari. Ada waktunya. Kalau kita mau jadi lawyer papan atas, itu ada sekolahnya, namanya fakultas hukum, fakultasnya ada. Kalau kita mau jadi dokter, ada juga ini. Tapi ini kan satu skill yang hanya dipakai di medannya itu. Jadi kalau fakultas hukum masuk ke dunia teknologi udah mungkin udah nggak bisa kepake tuh. Atau misalnya ahli kedokteran masuk di perbengkelan. Jadi skillnya itu apa bahasanya? Segmented ya. Itu saja. Disiplin itu segmented. Yang kedua, menuntut ilmu ini pertama sifatnya choice. Dan kedua waktunya terbatas. Kalau kita mau, nggak ada yang menyalahkan kalau saya misalnya mengambil jurusan hubungan internasional, lalu Kak Irwan ngambil bahasa Inggris. Itu boleh sifatnya. Kalau dalam Islam itu mubah hukumnya. Mubah hukumnya. Tapi ada satu skill, kalau tadi itu katakan saja skill ya atau keahlian gitu, yang dipakainya segmented begitu. Tapi ada satu skill yang mau dia di bidang hukum, kedokteran, perbengkelan itu kepake. Ada yang bisa jawab apa? Jadi baik. Jadi baik. Itu mau di rumah sakit, di parlemen, apalagi tempatnya Pak Irwan ini. Nah ini udah jadi barang langka ini jadi baik itu. Tapi justru kalau menjadi baik, kalau tadi jadi pintar itu sifatnya mubah aja. Karena yang wajib itu menuntut ilmu, tapi menjadi pintar itu nggak wajib. Jadi baik ini wajib ini, tapi justru ini yang nggak ada sekolahnya. Hal yang menjadi lawyer itu nggak wajib, ada sekolahnya dan berbayar. Pertanyaannya adalah, di mana sekolahnya menjadi baik ini? That will be good. Where will we go? Kemana kita untuk jadi baik ini? Itu satu pertanyaannya. Itu ya ketua ya. Saya ingin dikoreksi nanti Mas Ketua. Ketua bisa aja di belakang nanti saya. Yang selanjutnya, pertanyaannya sekolahnya di mana? Karena ini wajib, maka sekolahnya itu haruslah sekolah yang bisa diakses oleh siapa saja, lintas generasi, dan harusnya tidak berbayar karena nggak semua orang kaya di Republik ini. Apalagi teman-teman kita yang dari Lombok ini kan. Nah sekolahnya ini bisa panjang gitu. Jadi sekolahnya itu adalah di satu tempat yang tidak bisa kita hindari di situ. Apa itu? Satu adalah perjumpaan. As a human being, kita nggak mungkin nggak berjumpa kan. Apa alatnya? Alatnya itu adalah bahasa. Jadi kita butuh fitur gitu. Itu fiturnya, ada fiturnya. Apa fiturnya? Semua dari kita ini berbahasa. Jadi apapun yang kita ucapkan, itu nggak akan keluar dari 5 hal ini. Satu itu cerita. Dua itu perintah. Ya, jadi bahasa. Dulu tahun 60-an mengangkat itu disebut kata kerja. Tapi berbicara ini tidak dianggap sebagai kata kerja. Hanya menjadi katalisator atas gagasan dan pikiran kita aja atau ekspresi batinnya gitu. Bukan kata kerja. Dan tidak dianggap kerjaan itu. Ngomong itu. Padahal kalau tangan itu hanya mungkin mematikan lampu, ditekan lalu mati gitu ya. Tapi dengan bahasa bisa membuat satu hal yang haram menjadi halal. Begitu nyebut kata sah itu. Jadi haram lagi barang ini begitu disebut cerai. Jadi kita bisa bayangkan gimana powerfulnya bahasa itu. Nah apa yang disebutkan oleh ketua tadi Mas Bagus yang bilang kita ngajak, ya
Kalau kita lihatnya dari luar bisa beli itu, disangkanya pengabdian, ya kan? Atau ngajar bahasa Inggris misalnya, disangkanya kursus nanti nih. Padahal ngajar itu adalah medium untuk apa? Untuk belajar mengimplementasikan tadi itu bahasa itu. Nah, di Bali Sulung itu base awalnya itu adalah eh, bagaimana kita belajar menjadi, nah, orang-orang baik ini kan fiturnya banyak itu, harus jujur, ya kan, jadi baik itu. Apalagi sidik, keamanan, tablik, patuh. Nah, kita nggak temukan ini gimana tempatnya. Yang selanjutnya, Mas Bagus ini mungkin sharing soal bagaimana kita melihat beberapa komunitas seringkali menjadi tumpukan komunitas-komunitas yang kadang juga kita nggak tahu maknanya kita bikin ini. Lebih banyak karena nggak ada kegiatan aja, jadi kita isi dengan bikin ngajar, bikin apa, segala macam. Contoh misalnya ya, secara implementasi itu aja Mas Bagus, karena kita merasa nggak cukup waktu lah untuk membahas ini. Teman-teman di komunitas Padu Sulung itu berkomitmen bareng-bareng itu diputuskan untuk belajar bahasa Inggris. Belajarnya apa? Apa mata kuliahnya? Orang akan melihat belajar bahasa Inggris. Bukan. Mata kuliahnya itu adalah belajar menepati ucapannya bila belajar bahasa Inggris. Bahwa dia bisa bahasa Inggris itu hanya konsekuensi logis dari seberapa serius kita menepati komitmen kita untuk belajar. Apakah bisa misalnya teman-teman akan yang tadi itu belajar bahasa Inggris, tiba-tiba belajar bahasa Indonesia ya bisa. Karena that is just the medium to learn mata kuliahnya. Mata kuliahnya tadi itu kita belajar berkomitmen, janji, dan banyak hal. Itu dulu tentang Padu Sulung. Jadi saya khawatirnya nanti Padu Sulung dinilai sebagai satu komunitas yang concern terhadap bahasa Inggris. Atau concern terhadap pengabdian ngajar-ngajar. It's just the medium to learn. Mata kuliah kita itu tadi belajar menepati janji yang sudah kita sepakati. Apa fitur yang muncul itu dari belajar itu? Pertama, you learn how to sabar. Karena begitu kita tanya, seringkali kita yang aktivis ini Mas, kebetulan saya juga AFI gitu. Di beberapa forum kita tanya, kalau pertanyaannya adalah ada yang mengerti definisi sabar? Everyone angkat tangan. Tapi begitu kita tanya, kapan Anda belajar sabar? Nah, itu udah mulai keliru. Ada yang bilang waktu sakit, waktu jatuh, waktu nggak ada duit, waktu nggak ada bayar kos. Nah, itu udah mulai keliru nih ininya, Pak Irwan. Bayangkan kalau memasukkan bola itu kita habiskan waktu 10 tahun untuk expert. Coba bayangkan, kalau kita hanya belajar sabar di waktu sakit. Kita ini sakitnya barangkali sekali dalam 6 bulan itu. Saya hampir lupa kapan terakhir kali saya sakit. Alhamdulillah. Kalau sakit hati gara-gara adik ini gak jalanin programnya ya sering. Mana? Yang ini. Nah, itu fitur yang kedua adalah apa lagi? Ada banyak, nanti fiturnya muncul sendiri. Satu, mata kuliah. Itu dulu terkait tentang Padu Sulung yang maksud saya nggak mengalamatkan penjelasan ini ke teman-teman saya di sini, Mas Habis, karena mereka sudah sangat familiar. Dan saya ingin apa namanya memberitahu adik-adiknya Mas Habis di sini. Ini mata kuliah dan gini caranya. Itu baru satu mata kuliah. Ada mata kuliah lainnya misalnya belajar mendengarkan. Mendengar itu mediumnya juga ini. Kalau aktivis apalagi ketua-ketua itu, kita ini kalau bagian ngomong, ada orang yang bilang, itu di seminar-seminar banyak betul public speaking itu. Belajar public speaking, pengen belajar public speaking. Tapi tahu nggak kita itu? Padahal hal yang kita dapatkan dari mendengar itu lot more. Ya kan?
dari kita ngomong. Tapi kalau mendengarkannya nggak betah kita Mas. Apalagi mendengarkannya harus pilih-pilih dulu ini. Kalau nggak Mas Bagus yang ngomong nggak dengar kita. Coba bayangkan itu. Iya nggak Pak Iwan? Yes. Jadi apa artinya? Nilai kemanusiaan itu lebih rendah. Coba bayangkan itu. Kalau yang ini ngomong tentang otomotif misalnya, karena dia suka otomotif dia dengar. Bagi yang nggak suka dia nggak dengar. Padahal mendengarkan itu adalah upaya kita apa? Memanusiakan manusia. Itu mata kuliahnya lagi, memanusiakan manusia lewat video apa? Lewat video mendengar. Oh itu berat mendengar itu, nggak gampang. Karena begitu kita ngomong di 5 menit pertama kita fokus, 5 menit ke depan udah habis kita. Nah kayak gitu. Tapi how itu beratnya mendengar itu. Padahal ini gitu. Dan yang terakhir Mas Bagus, sebelum kita bincang-bincang ini, mungkin kita akan temukan banyak orang yang pintar di beberapa tempat. Tapi nggak semua orang pintar itu punya mimpi, apalagi berani bermimpi. I don't think so. Banyak teman-teman kita, seberapa banyak kita lihat teman-teman kita itu pintar, tapi nampak dari luar, ya banyak maaf. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak mempertahankan teman-teman kita ini menjadi satu energi yang jadi tercecer aja SDM. Di tengah perbedaan kita latar belakang, background, sudah saatnya hari ini kita harus mencari satu alasan di titik mana kita bisa bertumbuh. Dan rasa-rasanya di titik untuk belajar jadi baik ini kita semua butuh. If you invite me to learn how to be expert lawyer, I will say no, I don't need it. Nggak butuh saya. Tapi di titik baik ini masa kita nggak bisa bersemangat. That's hal yang saya kira mau HRI, mau pada dulu, mau NU, mau Muhammadiyah, kita ketemu lah di sini. Saya kira gitulah teman-teman ya. Dan untuk itulah kenapa kita hadir di sini hari ini, malam ini bersama. Terima kasih. Terima kasih atas speech. Sekarang kita berikan keynote speaker dengan event Mas Bagus. Dari mungkin apa yang sudah saya bilang tadi bahwa we really want to hear the border perspective how education ecosystem outside of Indonesia works, and then how we can apa namanya meminjam atau bagaimana caranya kita mengguru education yang sistem yang sudah tentunya Mas Bagus rasakan atau lihat secara dekat di baik itu di Nottingham University di UK dan di tempat-tempat lainnya. Mungkin juga menjadi pelajaran bagi teman-teman Batu Tutulung and how to build new curriculum and how to teach and how to educate younger generation, dan mungkin teman-teman dari HRI and how to regenerate atau apa namanya mengkaderisasi kembali apa namanya kepengurusan di bawah apa namanya cabang-cabang HRI yang apa namanya yang akan datang begitu Mas. Mungkin let's J time to one only Mas Bagus Riyadi. Oh iya. Jadi dulu nanti kalau pakai semangat sendiri. Ya biasa orang bilang begini, di dalam hidup kita bertemu orang asing teman biasa. Kalau beruntung, salah satu dari mereka jadi teman.
Jadi pagi-pagi kebetulan tadi jam 5 saya sebenarnya nggak semangat-semangat amat pengen ke STB gitu. Ngantuk 2 minggu terakhir tuh tiap hari ngomong dulu gitu kan. Tapi udah janji sama British Embassy, kedutaan besar Inggris di Indonesia untuk membantu mengunjungi Pemprov NTB yang dengannya kita punya kolaborasi. Nah, saya mau masuk ke gate, udah terlalu, udah berbaris kan. Tiba-tiba ada yang ketok, Mas, ya, Mas bagus ya, gitu. Iya. Terus singkat cerita, dia bilang, Mas Bagus ada yang jemput nggak di Lombok? Bilang enggak, gak ada yang tahu juga gitu. Itu dia telepon, jangan khawatir Mas, teman saya Irwan akan kawal. Ya, dikawal juga. Beneran dikawal, akhirnya di sini sekarang. Itu karena paling betul belajar. Paling betul, Komitmen itu. pada betul loh. Nah itulah ya, teman-teman hidup itu seperti itu. Kecelakaan demi kecelakaan, gitu ya. Yang akhirnya berbuah indah. Ini kan hal yang bermakna sebenarnya buat saya, bukan buat teman-teman, buat saya sebenarnya. Jadi di abad ke-17, awal 18, itu di Perancis, saya pernah kerja di Perancis, itu ada masa di mana perempuan itu nggak bisa sekolah. Jadi lihat di sini lumayan, hampir 50-50 perempuan. Nah jadi ibu-ibu bangsawan itu buka rumahnya untuk supaya para artis, diplomat, pelukis, filosofer, penulis, semua tuh boleh datang ke rumahnya. Kalau gitu ngomong segala macam. Nah, sang perempuan-perempuan ini disebut salonier. Salonier. Nah, nama pertemuannya bukan pada itu loh. Nama pertemuannya salon. Ya. Bukan potong rambut. Salon. Nah, dari situ ya Ernest Hemingway segala macam datang jauh-jauh dari Inggris, dia bicara segala hal, ide tentang filosofi, tentang egalite, tentang liberté, tentang kebersaudaraan, fraternité, itu tercipta dan darinya sebuah revolusi tercipta. Prancis sebelum dan setelah revolusi itu bukan negara yang sama sekali. Jadi jangan menganggap pertemuan-pertemuan seperti ini, di mana ide itu dilontarkan, ucapan itu yang baik dan bijak itu dilontarkan. Ide ditukar. Dari sinilah sebenarnya, bukan hanya di ruang kelas, kekacauan itu berubah menjadi keteraturan. Gitu. Saya pernah secara anekdot gitu ya, menguji apa yang ada di pikiran teman-teman kalau saya ucapkan satu kata. Mungkin ada yang pernah lihat. Kalau saya bilang omong, apa yang dia kepala teman-teman? Omong? Kosong. Kosong. Ya. Kalau saya bilang ujaran, Kebencian. kebencian. Hari ini kita di sini kalau nggak mau ngomong ya berujar sebenarnya. Tapi di kepala kita dua hal kata itu negatif. Padahal berucap, tadi kita dengarkan sama-sama, itu adalah bagaimana caranya semesta diciptakan. Di semua ajaran Abrahamik, baik Kristen, Yahudi, Islam, alam semesta itu diciptakan dengan diucapkan. Kun fayakun. Dalam Kristen itu diucapkan. Kalau saya bikin kitab suci baru gitu, iseng-iseng gitu, ngarang gitu ya. Teman-teman bayangkan nggak ngarangnya gimana? Saya akan ngambil debu gitu ya, debu celestial. Saya tiup. Nggak akan nyampe di kepala saya itu diucapkan gitu. To speak into existence. Pengucapan itu hal yang mulia sebenarnya. Dan di Indonesia, kita tahu falsafah-falsafah yang sangat meninggikan ucapan. Orang Jawa, sini orang Jawa, itu punya
pepatah ya, jadi diri sekolati, artinya ucapanmu itu harga diri. Gitu. Di Sunda juga ada goreng kubasa. Ucapanmu, dari ucapanmu, dunia itu menjadi teratur. Nah di Indonesia ini, ucapan itu demikian negatifnya, sampai di kepala teman-teman tuh kalau nggak ngomong tuh omong kosong, ujaran itu bisa ujaran kebencian. Ya. Tanpa disadari, budaya berucap, berkumpul seperti ini, itu negatif. Ngomongin apa sih teman-teman? Mendingan praktek, gak usah ucap, gak usah teori, gak usah berdiskusi. Jadi jangan anggap remeh hal seperti ini. Karena budaya ucapan itulah yang seharusnya membuat universitas. Gitu. Makanya kita ada di dalam Universitas Mataram, di UPI, saya di Nottingham, saya lulusan ITB, universitas. Universitas itu isinya apa? Profesor. Profesor itu kerjanya apa? To profess. Profesornya apa? Berucap. Mengakui, to admit, to berucap. To profess. Ngomong. Gitu. Dan omongannya dilindungi. Dia dapat tenur. Artinya nggak bisa dipecat. Kecuali dia nyolong kapur. Gitu. Dia mau ngomong apa? Apapun, hal-hal yang kontroversial pun dia boleh ucapkan. Dia nggak bisa dipecat. Kenapa penting itu? Karena tujuan universitas adalah menjadi pilar demokrasi. Dia boleh berucap apa saja, supaya ide-ide yang walaupun berbahaya, itu boleh dibantah-bantahkan di dalam ruang seperti ini, sebelum dia masuk ke masyarakat. Di dalam demokrasi, open society itu penting sekali. Winston Churchill itu baru menang lawan Hitler. Ya, pahlawan perang dia. 2 tahun kemudian kalah pemilu. Dia baru menang ngalahin Adolf Hitler. 2 tahun kemudian dia kalah pemilu. Kebayang nggak? Terus dia bilang apa? Demokrasi itu sistem yang paling buruk, dia bilang. Walaupun lebih baik dari sistem apapun. Kalau mau tahu buruknya demokrasi, dia bilang, cukup ngomong sama pemilih rata-rata. Jadi demokrasi itu bukannya sistem yang turun dari langit, dari surga, yang tidak bisa gagal. Apa-apa demokrasi, apa-apa demokrasi. Vox populi, vox dei, jargon kosong semata. Kalau warganya tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir, ada gunanya demokrasi. Kalau rakyat yang nggak tahu dari mana uang berasal, ya siapapun yang menjanjikan semuanya gratis pasti dipilih. Karena rakyatnya mikir duit itu turun dari langit gitu, atau tumbuh di pohon. Dia nggak tahu kalau sebenarnya duit yang dia terima dari subsidi itu sebenarnya duit dia juga. Apa gunanya demokrasi kalau pemilihnya sebagian besar nggak tahu caranya bicara atau caranya berpikir? Jadi hari ini saya senang di depan saya itu semuanya mahasiswa yang daripadanya belum dituntut pertanggungjawaban rakyat, belum. Masa-masa paling indah. Saya itu dulu di ITB, mungkin sering saya ngomong jadi nggak perlu diulang-ulang gitu. Nilai saya jeblok banget benar. Benar jeblok banget. Dari SMA jeblok banget. Tiap hari main, gak karuan, masuk kuliah. Gue di mana? Gue sudah ujian, gue masih di kereta. Gitu. Gak masuk ujian. Sampai satu hari saya masuk kuliah, teman-teman saya nanya, lu masih di sini emang? Kemana aja bro? Gitu. Nah saya waktu itu tuh gak bisa dapat kerja, karena IPK-nya di bawah 2,7. Jadi untuk dapat kerja pada waktu itu, tahun 2007-an, itu IPK yang di atas 3 baru dipanggil interview.
Jadi saya masuk pasti ditolak punya. Nah, saya akhirnya terpaksa cari beasiswa ke luar negeri. Ya nggak bakal dapat beasiswa, SPK-nya segitu gitu kan. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tulis email. Waktu itu udah ada Google gitu ya. Saya tulis email. Saya bilang ke semua profesor di Asia. Kenapa di Asia? Karena biaya hidupnya murah. Saya nggak kirim ke Australia atau ke Inggris karena mahal. Karena saya tahu nggak bakal dapat beasiswa. Saya tulis ke Jepang, ke Cina, ke Taiwan, ke Malaysia, segala macam. Saya cari profesor-profesor di Google. Kemudian saya cari yang bidang risetnya itu mirip-mirip dengan tesis saya. Tesis saya pada waktu itu tentang computational fluid dynamics. Bikin turbin saya dulu. Keluar beberapa nama kan. Nah, saya tulis satu halaman yang indah. Saya siapa? Saya bilang, saya paling pintar di Indonesia. Dia nggak tahu kan. Nah, terus saya pelajari dia risetnya apa. Saya tulis, mengapa saya bisa menjadi nilai tambah buat bapak atau buat ibu. Yang menolak nggak kehitung banyaknya, tapi ada satu yang membalas. Namanya Profesor Yang Cao-Yan. Yang Cao-Yan. Dia balas, dia bilang, saya sangat terkejut melihat apa yang Anda sampaikan. Apa yang bisa saya bantu? Saya nggak ada uang. Tapi kalau kamu kemari, saya bisa kasih keringanan uang sekolah semester 1. Dan di sini kamu bisa kerja. Di Thailand boleh kerja part-time. Dan saya akan bilang ke badan admisi kalau saya mau ambil kamu jadi mahasiswa S2 saya. Saya masuk ke National Taiwan University sebagai mahasiswa Applied Physics, fisika terapan. Tanpa National Taiwan University sekalipun melihat transkrip ITB. Gak dilihat. Kenapa? Karena si profesor itu teryakinkan lewat ucapan saya. That's how powerful truthful speech is. Gak truthful sih bohong. How powerful speech is. Profesornya udah meninggal. Dan saya sedih juga itu tadi. Dan pada waktu itu saya diberikan kesempatan kedua. Saya belajar di situ masa yang paling sulit di dalam hidup saya. Karena waktu itu belum pinjam, jadi dianggap kayak orang Taiwan biasa gitu ya. Saya masuk ke situ, saya pikir bahasa Inggris, saya mahasiswa asing satu-satunya kan buat teman-teman belajar bahasa Inggris. Orang Taiwan Inggrisnya jelek banget, gitu kan. Saya dengar masuk ke kuliah profesor Taiwan ngajarin parah, jelek banget. Rasis banget ngomongnya, kayak gitu punya sih. Nggak ngerti gitu, saya kata, excuse me. Can you speak in English, please? Itu seluruh mahasiswa di situ tuh pengen melihat saya kayak saya punya kepala 3 gitu. Dia bilang, oh oke, profesornya nggak enak kan. Next time 50-50 dia bilang. 50 aja ya kayak. Masuk kan semangat berarti kan. Duduk paling depan. Kita tungguin ya. Malah masuk dia ngajar Mandarin kan. Kita tungguin 15 menit masih Mandarin. Setengah jam 45 menit masih Mandarin gitu kan. Udah mau habis kelasnya dibanting kapur. Terus dia nengok ke saya dia bilang, any question? Wah ini aku mati saya bilang ini malu udah kebayang nggak teman? Taiwan University itu universitas terbaik di Indonesia. Di Taiwan. Di Indonesia itu kita enggak ya. Bener. Kayak gitu tuh. Itu masa tersulit di hidup saya baru tahu rasanya kesusahan. Karena kalau saya pulang,
Saya udah habisin waktu 1 tahun gitu ya, nggak dapat kerja pasti. Karena bukan hanya nilainya jelek, tua. Gitu. Ya kan? Itu udah habis itu. Saya masa gelap. Tembok tuh nempel ke punggung saya istilahnya gitu. I got my back against the wall. Gitu ya. Nah baru dari situ saya tahu apa yang sebenarnya saya bisa lakukan. Yang tadinya saya nggak pernah sadar. Orang-orang yang privilege, yang kaya, yang nggak harus bersusah payah kerja untuk membiayai uang sekolah, dia nggak akan bisa merasakan ini. Dia nggak akan bisa merasakan kekuatan dia sendiri. Karena dia nggak pernah terbenturkan waktu bilang nggak bisa kemana-mana lagi. Gitu. Nah dari situ saya berjuang, lulus S2, nilainya bagus. Akhirnya diberikan kesempatan untuk S3 di bidang yang sama di fisika. Nah pada waktu itu saya ketemu istri saya, dulu sih pacar, dulu sih sebenarnya pacar orang lain. Nah dia dari Eropa, kemudian baru terbuka di pikiran saya, kayaknya gue kalau mau bersama-sama dengan perempuan ini gitu, saya harus bisa pergi ke Eropa. Gak mungkin bisa saya bawa dia di Indonesia, atau setidaknya gak mungkin gampang dibawa ke Indonesia gitu. Baru saya berjuang mati-matian untuk ambil S3. Nah setelah lulus S3, saya tulis surat lagi, persis seperti waktu saya mau masuk ke Taiwan. Saya tulis surat ke seorang profesor, namanya Pierre Besson, orang Perancis. Itu Jacques-Louis Lyon Prize medalist dari Prancis ya, seorang applied mathematician paling hebat di situ, Pierre Besson. Dia di depan departemen matematik. Saya bukan orang matematik, saya engineer. Saya tulis surat, intinya sama. Saya siapa, mengapa saya bisa menjadi nilai tambah buat grup Anda. Dia balas dalam hitungan jam. Dia bilang, I'm very surprised. We don't have anything that is aligned with your research, but we have something else. Sama sekali gak ada hubungannya dengan riset saya. Dan dia bilang begini, di kota Toulouse itu ada pabrik pupuk meledak. Kemudian itu tahun 2002 dia bilang. Kemudian isinya mengkontaminasi seluruh kota. Orangnya keracunan, sakit gitu. Nah, pemerintah kota itu ingin agar supaya ke depan kalau kejadian serupa terulang lagi, saya bisa mengevakuasi orang. Masuk akal ya? Nah, itu Pemkot kita nggak mikir ke situ. Udah kena COVID segala macam, besok lupa aja gitu. Ya kan? Nah dia mau bikin protokol seperti itu. Nah, kemudian dia bilang, permasalahannya begini, dan saya akan menjelaskan kepada mahasiswa non teknik, hal yang sangat teknik dengan waktu sesingkat-singkatnya. Kota itu sangat sulit untuk dimodelkan secara numerik artinya. Ya, kalau kita mau mengevakuasi orang, kita harus mensimulasikan. Kalau misalnya di titik tempat Mas Bro duduk ada gas sarin atau racun yang keluar, gasnya itu menyebar kemana, orangnya mesti lari kemana, akibat gasnya menyebar kemana. Oke? Gas menyebar kemana, itu tergantung kelembaban udara, tergantung arah angin, besarnya arah angin. Kalau kipasnya ke sono ya udara ke sono semua. Ya kan? Nah itu sangat sulit dimodelkan di dalam konteks kota, karena kota itu besar. Panjang lebar dalamnya itu bisa ratusan meter, bahkan kilometer. Ya kan? Dan objek terkecil di sebuah kota, itu mungkin ya perkapi atau apa gitu kan. Yang panjangnya cuma sentimeter. Yang belajar kalkulus tahu dari sentimeter ke kilometer itu berapa kali. Gitu. 10 kali 6, 10 kali 10 pangkat 6 gitu kan, jutaan kali. Singkat cerita, sangat sulit dilakukan di dalam komputer, walaupun dengan komputer yang paling canggih sekalipun, walaupun bisa makan waktu 1 minggu. Kalau selesainya 1 minggu, orangnya keburu mati. Gitu. Nah, saya buat model itu.
Kemudian 1,5 tahun saya selesai di kota Toulouse di Perancis, di dalam Departemen Ilmu Bumi di Imperial College London, the Royal School of Mines. Mereka punya masalah yang sama sekali berbeda. Di Departemen Ilmu Bumi, masalahnya itu gimana caranya ngambil minyak, gimana caranya masukin karbon dioksida ke dalam bawah tanah. Dia lagi garuk-garuk kepala, dia bilang, kalau saya lihat batu-batuan, saya ambil rongga-rongganya jadi media bolong-bolong gitu kan. Ini saya punya masalah yang sama. Kenapa? Karena kilang minyak itu bisa kilometer. Tapi pori-porinya itu bisa milimeter. Gimana saya nyelesain itu? Nah, kemudian saya bilang di dalam email, sekali lagi, surat, saya ucapkan, kalau Bapak lihat sebuah kota yang gedungnya diambil, itu kan kayak media bolong-bolong ya Pak. Mirip nggak sama batu-batuan? Iya, 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 iya. Iya. Orang orang ilmu bumi nggak ngerti matematik, ya kan? Setidaknya nggak begitu dalam mengerti matematik. Saya dapat kerja di institusi paling prestigius sekarang di Inggris, lebih dari Oxford dan Cambridge, Imperial College London. Selama 3 tahun dapat kontrak di situ. Dari tadinya nggak dapat kerja di Indonesia. It just goes on to show how powerful speech is. Nah, kemudian saya berpikir gitu, sudah sekolah lama-lama, itu sebenarnya tujuannya apa sih? Karena saya mau nyambung ke yang tadi Mas Bro katakan tentang menjadi baik. Gitu ya. Nah, saya dapati di Inggris, di Prancis, di Taiwan, itu budayanya beda banget sama di Indonesia. Beda banget. Karena Inggris dan Prancis tidak pernah dijajah. Di Indonesia itu dijajah. Makanya tadi bilang teman-teman ada yang mau keluar negeri kan. Kenapa keluar negeri itu penting? Bukan hanya karena gelarnya prestigius. Tapi di luar negeri, teman-teman akan selalu senantiasa mempertanyakan apa yang teman-teman percayai sendiri. Emang benar ya mandi mesti 3 kali? Emang benar ya, mohon maaf, buang air tuh mesti pakai air, harus pakai tisu. Hal-hal seperti itulah biarpun anekdotal, tapi penting karena kita bisa keluar dari bias kita. Kita bisa lihat apa yang saya maksud sebagai mental terjajah. Gitu. Nah di Indonesia ini saya amati punya banyak sindrom penjajahan yang membuat pemerintah yang tidak lain dan tidak bukan adalah cerminan masyarakatnya menjadi pemerintah yang kita sekarang sering kecam, sering tidak percaya. Itu lahirnya dari pola pikir kita sendiri. Menjadi baik itu sering disalahartikan sebagai alternatif dari menjadi kompeten. Saya ulangi, menjadi baik itu sering disalahartikan sebagai alternatif dari menjadi kompeten. Artinya Anda harus pilih salah satu, baik atau kompeten. Maka keluarlah ucapan seperti Indonesia tidak kekurangan orang pintar, hanya kekurangan orang jujur. Itu sama sebenarnya. Artinya pintar dan jujur itu dianggap sebagai alternatif. Dari mana pandangan itu berasal? Dari ratusan tahun dijajah. Nggak ada. Orang Jerman, orang Inggris sebelum dia pidato di depan public speaking, dia mulai dengan saya hanya orang bodoh. Nggak ada. Saya mau ngomong ya, saya hanya orang bodoh. Disuruh turun langsung. Udah. Ya udah. Jangan ngomong kalau gitu. Bodoh kan mas? Saya. Di Indonesia hal itu bukan yang harus jadi bahan untuk malu.
Kenapa begitu? Karena kita menganggap kebodohan itu adalah kebodohan, sifat seperti bayi, dan oleh karenanya identitas bangsa. Kompetensi, pintar, itu arogansi. Properti dari pemerintah Belanda. Dan oleh karenanya musuh. Itu. Makanya orang yang bilang, di sini, saya hanya orang bodoh. Itu sebenarnya kalau boleh diteruskan, dia akan bilang begini. Saya hanya orang bodoh, tapi saya baik kayak kamu. Benar nggak? Implisit di situ tersirat bahwa dia sebenarnya bangga dia bodoh, karena bagi dia itu mental superiority, moral superiority, karena dia menganggap dirinya polos seperti bayi. Bodoh itu nggak apa-apa, inkompeten itu nggak apa-apa. Inkompetensi membunuh orang jauh lebih banyak daripada kejahatan sekalipun. Nah, kita terus dicekoki gitu, untuk menjadi moral. Yang mencekoki pun nggak punya moral. Masalahnya di situ, kemunafikan itu yang membuat moral itu dijadikan alat untuk menindas ke bawah. Ya, diucapkan sebagai medium kontrol. Diinjak leher kita untuk jadi moral. Dia sendiri nggak bermoral. Dia sendiri nggak berkompeten. Karena kita menganggap di dalam kepala kita, jangan jadi kompeten, jangan jadi pintar, nanti kamu korup. Mental kolonial. Lalu bagaimana pertanyaannya yang tadi? Menjadi baik. Nah, saya mau berikan puzzle buat teman-teman. Seekor rusa itu baik nggak? Dia nggak pernah makan binatang lain. Baik nggak dia? Salah. Rusa itu jinak. Bukan baik, jinak. Iya, iya, iya. Singa yang memilih untuk makan plecing daripada makan rempige, itu baik. Paham nggak bedanya? Tanpa potensi untuk melakukan kejahatan, tidak melakukan kejahatan itu bukan kebaikan. Anda hanya lemah. Anda nggak punya potensi untuk berbahaya. Sama juga kayak cowok. Oh, saya mah setia. Ya, emang nggak ada yang mau. Kalau PL setia sama satu cewek, itu setia. Masuk akal nggak? Sense. Jadi jangan baik itu disalahartikan dengan jinak. Kalau Anda tidak punya potensi untuk berbuat jahat, tidak berbuat jahat itu bukan kebaikan. Jangan teman-teman di sini berpikir, gitu, saya akan jadi jinak, tapi jadi baik. Dan untuk baik, teman-teman harus powerful. Powerful. Competent. Dangerous. But kind. Nah, orang pikir begini, tidak kekurangan orang pintar, kekurangan orang jujur. Anda bisa nggak kompeten tanpa menjadi jujur? Coba pikir baik-baik. Kompeten dan licik
Itu dua hal yang berbeda. Kompeten adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan sesuatu yang sulit secara berulang-ulang dan konsisten. Ya, mungkin nggak orang mencapai kemampuan itu kalau dia nyontek setiap hari? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kompetensi sejati itu hanya bisa dicapai lewat kejujuran, integritas, jalan yang sulit. Nggak ada bedanya kejujuran dengan kompetensi sebenarnya. Satu membutuhkan yang lain. Yang sering disalahartikan adalah kelicikan. Kelicikan adalah kemampuan seseorang untuk membypass hierarki dengan mengeksploitasi kelemahan sistem. Nah, kita banyak orang kayak begitu di dalam tampuk kepemerintahan pimpinan. Dia jadi posisinya di situ karena dia mengeksploitasi kelemahan sistem. Disuruh menyelesaikan masalah secara berulang-ulang dan konsisten, nggak bakalan bisa. Itu licik, bukan pintar. Bingung kita bedanya di mana. Sangat sulit bagi orang yang korup untuk menjadi kompeten. Sangat sulit. Anda minimal harus jujur pada diri sendiri, disiplin dan bangun pagi-pagi. Makanya ketemu sama Mas Bro jam 5 pagi. Kalau tanpa melakukan itu, nggak bakalan jadi kompeten. Dan tanpa menjadi kompeten, tidak mungkin menjadi baik. Tidak mungkin. Mengasihi orang. Itu artinya ngasih. Apa yang mau dikasih? Nggak ada. Mau ngasih apa lu? Mau jadi dermawan? Ngasih apa? Minimal ngasih tenaga. Minimal. Anda nggak punya sesuatu yang diberikan, jangan bilang diri Anda baik. It's a brutal truth. Yes. Okay? But there's nowhere to escape. You can't hide. Pemerintah itu tidak lain tidak bukan adalah cerminan masyarakat. Makanya kita buat Chronicles, karena saya punya mental. Nggak usah ngurusin negara dengan menjadi presiden. Ngurusin negara dengan melakukan apa yang seorang presiden harusnya lakukan. Melakukan bukan menjadinya. Gitu. Negara hanya bisa dirubah kalau orangnya berubah. Karena politikus mungkin lahir di rumah sakit yang sama. Mungkin dari satu pesawat. Dia nggak lahir turun dari langit gitu tiba-tiba jadi anggota DPR. Benar? Dari mana tuh? Dia lahir seberang rumah kita sama. Tadinya juga di sini mungkin. Salah satu dari Mas. Tapi kalau di sini kemarin saya lihat orang share ratusan orang bilang inkompetensi itu membunuh. Itu perubahan di situ. Nah sekarang teman-teman berpikir bahwa apa sih yang tadi bisa dilakukan, tadi dibilang disipliner, bersekat-sekat gitu ya. Orang belajar fisika, mungkin nggak relevan di bidang sosum, orang belajar agama, nggak relevan di bidang yang lain. 2 hari sebelum ini, 2 hari kemarin, saya ngobrol dengan 5 tokoh agama. Ada Din Syamsuddin di situ, ada Romo Philip, ketua PJI, segala macam. Kita ngomongin tentang lingkungan hidup. Ngapain orang belajar agama ngurusin lingkungan hidup, climate change gitu, apa urusannya? Saya baca, saya mulai dari kitab Genesis, Kejadian. Ini karena kita mau menjelekin orang Inggris dulu. Jadi di kitab Kejadian, kitabnya orang Kristen, ya, pasal 1 ayat 28 terjemahan bahasa Indonesia dibilang begini. Allah berfirman pada mereka, Tuhan maksudnya, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berpuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, segala binatang yang merayap di bumi. Oke. Abad ke-17 kemudian tiba, para penjajah naturalis pakai ayat ini untuk pergi ke seluruh penjuru dunia untuk menaklukkan alam.
Ya. Akhirnya terjadilah eksploitasi besar-besaran. Tahun 1970-an ada seorang profesor namanya Lynn White, laki-laki, seorang Princeton Stanford historian, dua alma maternya. Dia bilang begini, dosa ekologis terbesar kita dengan rusaknya alam sekitar kita itu akibat dari agama monoteistik. Dia bilang, yang menganggap manusia itu eksepsional, derajatnya lebih tinggi dari binatang, dari lingkungan hidup, maka dia hanya perlu menaklukkan, mengeksploitasi, memperkosa alam. Lalu pergilah para penjajah ini sampai ke Indonesia, dan dia kirim foto balik ke Belanda. Karena orang Belanda tanya, ngapain lo ada di situ? Ya kan? Dia kirim foto begini, seorang civil servant, kumisnya gede, ya kan? Gagah, seperti laki-laki maskulin. Kemudian di sampingnya itu ada Mangkunegaran, Pakubuwono, Hamengkubuwono, ya, badannya agak kecil, pakai perhiasan, emas segala macam, digambarkan duduk sedemikian rupa seperti wanita, feminin. Dianggap sebagai potret itu sebuah pernikahan. Pernikahan antara manusia dengan alam. Culture and nature. Manusia sedang memanusiakan manusia. Alam yang buas. Itulah narasi metaforik dari para kolonial itu kepada bangsanya sendiri. Profesor Frances Gauda mempelajari itu. Kemudian berbalik, sejak Lynn White tulis itu, dia bilang, manusia tidak lagi menjadi semacam agen yang memanusiakan binatang buas atau alam yang buas. Manusia itu adalah kanker sekarang, yang memperkosa wanita yang suci, perawan yang suci, alam semesta. Makanya alam itu disebut ibu pertiwi, tidak ada bapak pertiwi. Gitu. Nah, sekarang dunia ini berbalik mentalnya. Dari manusia itu sebagai penyebar kultur menjadi kanker. Akhirnya kita hidup dalam apa yang disebut era Malthusian, anti-natalis. Orang nggak mau beranak sekarang. Di negara-negara Eropa seperti Jerman, atau di Asia, Taiwan, Korea, Jepang, anak mudanya menyusui, orang nggak mau punya anak. Karena secara filosofis dianggap manusia itu racun. Dia itu ya, pengotor planet. Dan kita masuk ke dalam yang disebut nihilisme. Jadi manusia itu nggak ada harganya lagi sekarang. Nah, dunia seperti itu akan hancur. Apa yang saya ngomong begini? Intinya begini, teman-teman. Teman-teman yang belajar dari HMI mungkin hadir di sini agama. Orang Indonesia itu sudah mengerti bagaimana hidup berdampingan dengan alam sebenarnya. Ya. Pertama kali orang di Inggris tahu, namanya Alfred Wegener. Dia tahu pertama kali apa itu geologi. Itu dari abad ke-18. Oke? Dia tuh memaknai gunung berapi itu seperti jeruk yang mengering. Ya ketika menyemburkan magma, makin kering, lama-lama mengerut dan hilang, kayak film lava. Ya. Tidak pernah terlintas di kepala dia sebelum Alfred Wegener bahwa gunung berapi itu merupakan manifestasi pergeseran lempeng tektonik di bawah laut. Bahwa dunia ini dikarakterisasi oleh lempeng tektonik yang saling bergesekan. Dia nggak tahu itu. Pertanyaannya bagaimana dia tahu ada kausalitas. Kausalitas tahu ya? Antara lempeng bawah laut dengan gunung berapi. Dia tahu dari Yogyakarta, dari Islam-inspired Java. Tapi orang Yogyakarta nggak tahu itu sebagai lempeng tektonik. Dia tahunya Nyai Roro Kidul punya hubungan sama penunggu gunung Merapi. Kalau Nyai marah, yang nunggu gunung Merapi sebentar lagi marah. Kalau Nyai bergemuruh, laut, Nyai itu bukan tinggal di laut, dia adalah laut itu sendiri. Gitu ya.
maka Gunung Merapi akan bergemuruh. Kausalitas itulah yang membuat para naturalis berpikir Gunung Merapi itu disebabkan oleh dasar laut. Itu, teman-teman. Kita nggak pernah ditulis di dalam sejarah sebagai bangsa yang menginspirasi ilmu bumi itu sendiri. Karena kita menganggap mitos-mitos itu, ajaran leluhur, ya, filosofi, itu bukan sains, itu epistemologi kelas 2. Teman-teman merasa kalau saya belajar tentang filologi, saya nggak akan bisa berkontribusi terhadap perubahan iklim. Itu. Di daerah lain di Indonesia, Hindu inspired Subak. Itu Hindu inspired. Kenapa? Di setiap Subak ada pura. Dia membagi air lewat gravitasi. Sistem hidro yang belajar teknik sipil di situ mungkin tahu. Sistem hidrologi. Sistem hidrologi yang paling luar biasa itu sudah diterapkan selama berabad-abad di Bali. Apa yang terjadi seminggu terakhir di Bali? Banjir. Gimana? Ilmunya hilang semua. Mental kolonial itu tuh. Sama juga Buddhism inspired Sunda sebelum Islam Banten masuk. Itu keluar dengan warugan lemah. Dia bisa mencari tahu lahan yang condong menghadap mana yang paling gampang longsor. Warugan lemah. Tadi tahu kan? Tahun 2019 di Geoscience Center dibuktikan di Kota Bogor mana yang paling rentan tanah longsor. Itu sama persis dengan warugan lemah. Tapi dia nggak membagi itu sebagai mitos dan ilmu pengetahuan. Nah inilah teman-teman yang perlu Indonesia lakukan dan teman-teman perlu lakukan untuk ke depan supaya bangsa ini maju. Teman-teman harus kembali kepada identitas sendiri. Nusa Tenggara Barat itu cinta pertama tuh yang menginspirasi Chronicles. Betul-betul. Daerah ini itu luar biasa. Garis Wallacea di sini. Vegetasinya beda. Sasak dan Samawa beda. Bahasanya beda. Kulturnya beda. Binatangnya beda. Orang pertama kali belajar tentang teori evolusi itu di garis Wallacea. Orang tahu pertama kali tentang Pithecanthropus erectus, manusia purba sebelum Homo sapiens, itu di Indonesia. Bengawan Solo. Di Pulau Satonda ada biomicroorganism yang umurnya udah 2 juta tahun, dikira sudah punah, tapi ada di situ. Ini tanah garam dan api di sini. Yang orang harus datang kemari bukan hanya untuk makan rempigi. Yang walaupun enak, tapi bukan kebanggaan yang satu-satunya. Orang datang kemari untuk mencari jawaban dan dapat. Dan itu hanya bisa diberikan oleh teman-teman yang tahu sendiri kapasitas ilmu pengetahuan dari ITB, dari daerah teman-teman. Itulah mengapa universitas itu penting. Supaya teman-teman keluar bisa berpikir, bukan bisa buat hanya cari kerja. Itulah mengapa teman-teman ambil S2, S3, supaya menjadi manusia liberal, bukan dalam hal pergi ke diskotik. Gitu. Liberal itu maksudnya manusia bebas berpikir. Yang belajar bukan hanya untuk mendapat kerja, tapi untuk menjadi free spirit. Liberal itu free spirit. Supaya teman-teman bisa bukan hanya mencari jawaban, tapi tahu caranya bertanya. Mental feodal itu mensalahartikan. Perbedaan pendapat itu tidak sopan katanya. Jadi budaya kayak begini mental feodal gak suka. Karena pasti 2 kepala nggak mungkin isinya sama, apalagi 30. Pasti ada perubahan, perbedaan pendapat, pasti ada berbantah-bantahan. Dan itulah yang akan membuat revolusi di sini, seperti halnya itu telah membuat revolusi di abad ke-17 Prancis.
Terima kasih Mas Bagus atas enlightened speech for us. Jadi saya simpulkan itu saya harus ke luar negeri Mas Bagus. Itu sederhana dan singkat kesimpulan dari saya itu saya dan teman-teman harus ke luar negeri. Siap, cari mulai. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ke Mas Bagus. Ada? Anyone? Ya, dua dulu, dua. Oke, nggak usah pakai klik langsung aja ya. Kali pertanyaan langsung dijawab langsung ngambil satu-satu ya, Mas. Kasih Bang Bagus setelah datang ke NTB. Tadi pagi ketemu sama Mas Zaki di kantor gubernur. Ya. Tidak sengaja saya bersama Ketua Umum Batpol HMI di Bali Nusa Tenggara, kami telah menagih janji kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, karena beberapa bulan yang lalu di kecamatan saya, di desa kami itu, sejak Indonesia ini ada, baru tahun kemarin itu bencana banjir. Padahal letak geografi di sana agak cukup tinggi. Kami di Bima. Mohon maaf, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Isra, Bang, dari Bima. Saya sedang lanjut studi di Unram S2. Saya S1 di Universitas Mataram. Lanjut juga S2 di Universitas Mataram. Dulu di HMI sama-sama pengurus sama Mas Zaki. Jurusan pendidikan sekolah dasar. Saya termasuk siswa yang rajin dulu, Pak. Waktu SD, SMP, SMA. Tetapi walaupun tidak mendapatkan nilai yang cukup bagus, tetapi saya rajin. Kalau saya kalkulasikan seingat saya sampai sekarang, mulai dari SD sampai SMA, itu tidak nyampe 5 kali saya meninggalkan sekolah. Tidak nyampe sama sekali. Dan waktu S1 juga, kalau saya ingat, itu tidak nyampe 2 kali. Saya tidak pernah meninggalkan. Yang diingat aja. Ya, 2 kali. Tidak pernah melebihi 3 kali saya meninggalkan kuliah. Tetapi kalau di S2 sekarang, ada beberapa kali saya izin, Bang. Izin. Bukan meninggal ini, bukan tanpa kabar. Itu Bang tadi, bahwa di Nusa Tenggara Barat ini cukup beragam dengan budaya yang berbeda. Kalau teman-teman Lombok tadi biasa dipanggil Kak, kami juga di Sumbawa itu panggil Bang. Pertama tadi Bang, soal pertama kali banjir di Bima, khususnya di Kecamatan Merah. Kalau di kota itu hampir setiap tahun, setiap musim hujan, kadang-kadang pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu capek mungkin, Bang, capek kirim bantuan ke Bima terus, Bang. Barangkali ini, Bang, di Bima itu sudah gundul, Bang. Di Bima gundul, orang tidak memikirkan dampak terhadap masyarakat lain. Yang penting dia bisa makan hari ini, tetapi dampaknya dia udah tahu, tetapi mau tidak mau harus paksa, harus memaksakan diri. Tadi saya pribadi, Bang, sedang belajar, karena saya ingat kata almarhum Abang Sumuas tadi, salah satu penghormatan terbesar seseorang itu mendengarkan apa yang dia sedang bicarakan. Seringkali kita sebagai individu, kita sebagai manusia, kita melihat siapa orangnya, tetapi bukan siapa dan bukan apa yang dia bicarakan. Misalnya di sini tadi saya begitu khusyuk mendengar apa yang Bang Bagus sampaikan. Saya melihat karena Bang Bagus ini public figure maupun pengajar di universitas di luar negeri.
Kalau saya termasuk orang yang memilih ya, dan saya sedang belajar memahami diri saya kenapa saya memilih orang gitu. Ketika dia berbicara, kalau seandainya wakil presiden yang berbicara di depan ini, mungkin kita lebih khusyuk atau biasa-biasa saja. Tetapi karena Bang Bagus yang terkenal ketika kita mendengar di podcast tertentu, kita selalu menyimak apa yang beliau sampaikan. Dan saya pribadi bahwa walaupun saya orang NTB belum memahami yang ada di NTB ini, tetapi Bang Bagus tadi sudah sebut Pulau Setonda dan lain sebagainya itu. Yang ingin saya bukan tanya nih, Bang ya, bukan tanya. Curhat juga bisa gitu. Sampaikan ada satu ketakutan saya yang akan datang, Bang. Walaupun saya bisa membandingkan diri saya dengan orang lain gitu. Kalau saya membandingkan diri saya dengan Gibran, mungkin lebih pintar Gibran, Bang. Nah, saya kalau lebih pintar saya daripada Gibran, mungkin Gibran. Tetapi ketakutan saya, isu-isu sekarang ini, Jokowi meminta relawannya untuk mendukung the periode Prabowo Gibran. Yang menjadi ketakutan saya itu apabila ilmuwan itu mendukung pernyataan tersebut, semacam Bang Bagus gitu. Kita ini cukup malu pada diri kita sendiri kalau dipimpin oleh siapa? Prabowo, si Gibran. Bukan menjelekkan, Bang, tetapi ini agak malu saya diri sendiri kalau dipimpin oleh Gibran di 2009 yang akan datang. Kalau Prabowo mungkin bisa-bisa saja, Bang, karena kita melihat rekam jejak beliau itu sangat luar biasa. Itu salah satu ketakutan saya, Bang. 2009 itu Gibran yang menjadi presiden yang memimpin Indonesia ini. Bukan benci kepada orangnya, Bang, tapi apalagi isu-isu sekarang ini bahwa Gibran ini tamatan SMP kalau nggak salah, Bang, SMP, dan masih dipertanyakan ijazahnya. Walaupun dia sekolah di Singapura, mungkin Singapura kalau kemarin, Singapura itu sekolahnya udah dibubar dulu, ijazahnya perlu dipertanyakan dan dipersoalkan sekarang, baik bapaknya maupun anaknya sudah dipersoalkan. Itu salah satu ketakutan saya kalau Bang Bagus salah satu yang akan mendukung Gibran untuk itu pertama. Belum cukup? Dan Ada lagi? yang kedua tadi Bang, kita sedang belajar. Kalau kita akan fokus mendengarkan orang yang sedang berbicara, kalau itu ada jabatan. Kalau ada jabatan, tentu saya sedang fokus mendengar Abang tadi dan Zaki sedang berbicara. Kalau saya tidak membayangkan kalau Gibran yang ngomong tadi. Mungkin ketakutan yang mungkin saja bisa terjadi gitu. Tapi kita rangkum dengan pertanyaan kedua mungkin dari abang kita. Bang siapa? Bang Karul, siap. Silakan. Jerun. Sebenarnya agenda yang biasa dari Pader ya, apa? Pader bertolong ya, kita tolong itu perlu dibantu orang-orang yang kita tolong. Kalau saya tahu Bang Bagus akan kelompok, mungkin saya orang pertama kali kalau kita tahu sama Pak Zaki ya, karena memang beliau ini luar biasa. Kita kenal dengan usianya, Bang. Kehadiran saya di sini hanya untuk apa ya? Nambah barokah
Nala barokah itu mengharapkan keberkahan dari profesor muda dan haji termuda. Ya, ini haji termuda, bukan haji torik ya. Kalau torik kan 2 bulan. 2 bulan. Paling mudah sekali dibandingkan. Di pamflet yang tertera itu, yang paling utama saya itu lokasi kegiatan di mana. Sumbernya 3 kali, kalau di Jakarta mungkin nggak saya. Karena sejak tadi setelah saya itu saya bingung mau kemana bang. Lihat HP, kemudian ada teman posting, ternyata ini orang-orang yang semua isinya. Di Pade Petulung atau apa. Saya sangat terinspirasi dengan teman-teman Pade Petulung ini, beberapa kegiatan yang memang di KNU yang paling utama yang sangat luar biasa dulu saya di medianya, lomba bahasa Inggris, lomba debat segala macam itu luar biasa. Dan outputnya kan melahirkan generasi pada betulnya orang-orang yang mampu keluar negeri yang seperti yang sekarang. Sebelumnya saya mohon maaf pada pemateri, terutama Pak Sob, abang kita, terus Putra Jadi. Kalau di era sekarang itu karena perkembangan teknologi ya, ada yang namanya itu teman-teman grup ML, Mobile Legend ya. Ada yang namanya bocah FF, ya bocah Free Fire. Kalau saya lihat Bang Bagus sendiri, apa itu senior CS. Nah, ya kan? CS itu Counter Strike. Mohon maaf. Kalau kita lihat ya, maksudnya ini kan berbicara teknologi ya. Sekarang marahnya game online bang. Game online. Kalau yang kita lihat sekarang itu sosok Bang Bagus ini yang kita lihat kesuksesannya, tetapi belum kita tahu bagaimana dulu beliau Pak. Jadi yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana abang dan kita ini bisa keluar dari zona yang itu, karena apa di mana-mana kita berada pasti perkumpulan itu cok misalkan ya, atau apalah bahasa-bahasa kasar yang disampaikan, karena Pak Prof tadi menyampaikan ngomong-ngomong itu ya, berbicara itu sangatlah penting gitu. Apa yang dibicarakan itu apa namanya, kita tahu siapa orang itu gitu. Bahkan bisa jadi di era demonstrasi ini, kalau kita sering berbahasa seperti itu, bisa jadi pada saat demo aksi itu panggil Pak Polisi itu cok-cok gitu kan, atau apalah sumpah-sumpah bahasa kasar gitu. Ya. Maksud saya di sini adalah bagaimana caranya generasi yang saya generasi milenial apa? Kalau sekarang kan generasi Z, teman-teman yang di sini Pak banyak yang generasi Z. Caranya untuk paling tidak meminimalisir. Bisa jadi abang ikut pilih ITB itu karena dulu main komputer gitu, padahal hanya main game. Mungkin itu saja, mungkin itu yang membuat nilai abang kurang di situ, karena terlalu fokus di situ. Karena saya lihat di biografinya memang waktu jadi mahasiswa itu sibuk soal itu. Kalau saya waktu S1 itu sibuk, saya juga kuliah sambil ngekos. Maka saya itu oke, itu saja mungkin. Abang kan terima kasih banyak. Kita langsung satu pertanyaan lagi ya. Ya, sedikit. Oh ya, boleh. Dari Tom. Ya, terima kasih. Singkat saja dari saya Elang, dari mahasiswa juga, tapi sudah sarjana di Fakultas Hukum UNKAM. Saya ingin bertanya, Mas, kadang ketika kita membaca dan mendengarkan, tentu makna, saya ingin menanyakan makna dari kebijaksanaan yang terkadang sering kita dengar ketika kita membaca para filsuf.
Sophia kebijaksanaan, kemudian Baitul Hikmah misalnya. Hikmah juga dikatakan sebagai kebijaksanaan. Jadi cukup banyak bahasa tentang kebijaksanaan yang diajarkan baik itu agama, filsafat, dan memang kebijaksanaan itulah puncak tertinggi dari intelektualitas itu. Nah, itu pertanyaan saya pertama terkait dengan makna dari kebijaksanaan. Beberapa filsuf juga sering menyebutkan kebijaksanaan itu dan termasuk Socrates, Plato, Aristoteles, Confucius, dan beberapa tokoh-tokoh pemikir-pemikir lainnya. Makna dari kebijaksanaan itu apa sih sebenarnya? Sehingga kita sebagai manusia ini mampu menjalankan kehidupan kita ini secara bijak dan bijaksana. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Mas, terkait dengan posisi kaum intelektual hari ini. Nah, dalam bukunya Tom Nicol kan, yang berjudul The Death of Expertise, matinya kepakaran. Di era perkembangan dan kemajuan teknologi hari ini, posisi seorang intelektual guru besar hari ini justru tidak banyak yang didengar oleh masyarakat. Akan tetapi arus informasi hari dari X, terutama X, Instagram, TikTok, justru itu yang banyak diasumsikan oleh masyarakat hari ini. Bagaimana pandangannya, Mas? Apakah benar hari ini kita dalam era itu, dalam buku yang disampaikan oleh Tom Snider? Kemudian yang terakhir yang ingin saya pertanyakan, Mas, terkait dengan posisi kita juga sebagai kaum intelektual hari ini. Kalau di Ali Sariati bilang kan Rausan Fit, seorang intelektual tercerah. Bahwasanya intelektual itu tidak hanya menjadi orang dalam gedung perkuliahan saja, tapi juga harus hidup dan tumbuh dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Katanya Antonio Gramsci juga kan intelektual organik. Nah, posisi seorang intelektual mahasiswa hari ini dalam kemajuan dan perkembangan teknologi hari ini dengan ada pendapat tadi tentang matinya kepakaran, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai seorang mahasiswa ataupun seorang yang terdidik sebagai pemimpin? Jadi itu dari saya. Terima kasih. Kita satu perwakilan dari perempuan biar langsung dirangkum sekaligus jadi apa namanya posisi statement. Silakan. Oke, izin bertanya kakak-kakak sekalian. Perkenalkan nama saya Putri Amalia. Perkenalkan nama saya Putri Amalia Setiani, mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Mataram. Nah, di sini saya ingin memiliki ada 3 pertanyaan penting. Pertama itu, enggak sih, tingkat saja. Pertama itu, kenapa sih di Indonesia itu masih menormalisasikan budaya curang? Bahkan kita itu misalnya kita menjadi mahasiswa nih, kita masih menanyakan itu di ChatGPT atau Perplexity AI, terserah apapun itu yang di AI, dan itu masih sangat dinormalisasikan gitu. Kenapa hal itu kayak nothing happen gitu, nggak ada apa? Kenapa kayak nggak ada sih yang mempermasalahkan itu? Nah, terus kedua itu tadi sempat disepil negara itu cerminan masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu ini banyak sekali nih maraknya demo-demo pada saat ini ya, akhir-akhir ini. Nah, kan negara itu cerminan masyarakat. Berarti secara tidak langsung nih, misalnya mereka mengatakan pemerintah itu demo, pemerintah itu bobrok gitu. Secara tidak langsung mereka juga bobrok dong. Nah, itu pertanyaannya. Gimana sih caranya agar masyarakat juga mampu bisa berjalan atau berjalan seiringan dengan pemerintah yang bobrok katanya. Terus yang ketiga itu negara hanya bisa berubah kalau orangnya berubah, tadi kakak dan sepil. Nah, itu juga tercantum dalam Quran surah Al-Rod ayat 11. Nah, gimana sih caranya agar bisa negara itu berubah gitu? Sedangkan kebanyakan masyarakat di Indonesia itu selalu menyalahkan pemerintah, padahal bisa jadi kalau kita mengambil dari point of view yang lain, bisa jadi itu juga salah masyarakat itu sendiri. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan terakhir. Mungkin kita langsung berikan untuk merangkum semua pertanyaan, jawaban dari pertanyaan teman-teman sekaligus dari jadi posisi statement, Mas. Ya. Saya mulai dari sana dulu. Orang banyak baca sejarah tentang Nazi Jerman, ya. Baca atau lihat film Schindler's List, film-film Nazi yang orang Yahudi di dunia. Nah, orang banyak nonton film itu, dia pikir
dia jadi seorang pahlawan yang akan membebaskan. Ya. Tapi dia nggak pernah berpikir bahwa dia akan jadi tentara Nazi itu sendiri. Enak kan kalau nonton itu, wah saya pasti jadi jagoan. Ya. Kalau Anda ada di situ, Anda ikut bunuh orang. Ya. Barang siapa menyangka dirinya teguh berdiri atau kuat berdiri, berhati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Pemerintah tidak lain tidak bukan adalah cerminan dari masyarakatnya. Anda seperti apa, maka Anda akan dapat pemerintah seperti apa. Pasti. Nggak ada jalan pintas di situ. Kalau Anda ada di tahun 1930 di Jerman, Anda ikut semua. Pasti. Saya agak nggak suka ngomong ini, tapi kita itu tidak transparan terhadap diri kita sendiri. Ya, makanya saya nggak pernah mau ngomong di depan publik, saya percaya Tuhan atau enggak. Atau agama saya apa. Karena saya tahu yang saya ucapkan itu belum tentu yang sebenarnya. Kalau saya percaya Tuhan dan saya ucapkan itu dengan lantang, maka saya percaya ada yang maha kuasa yang mengadili perbuatan baik dan jahat. Saat saya mengucapkan saya percaya Tuhan dengan lantang mulut, saat itulah saya harus bertanya, kapan terakhir saya bohong? Kapan terakhir kali saya mengingini harta tetangga saya? Hati-hati. Kita tidak tahu diri kita sebenarnya. Selain kalau soal gravitasi, gitu ya, saya tahu gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat. Ini kalau saya jatuh setiap detik saya akan tambah kecepatan 10 meter per second. Jadi saya tahu itu persis, itu bukan saya transparan. Artinya, Mas mau kasih saya duit 10 miliar, ya, suruh lompat dari lantai 4, nggak bakalan saya mau. Duit apapun juga saya nggak akan mau. Karena saya tahu pasti. Itu artinya saya tahu karena perbuatan saya itu mencerminkan itu. Saya tahu gravitasi. Saya tahu gravitasi, kalau anak saya kelepas, saya ikut terjun di situ. Tuhan, saya tahu. Ya. Kita bicara tentang pemerintah yang busuk, yang moral. Kita nggak tahu kan diri kita juga seperti itu atau enggak. Kita nggak tahu. Kalau kita diberikan kekuasaan yang sama, kita ikut nyolok atau enggak. Kita nggak tahu. Kalau kita mengasihi saudara kita yang beragama sama di Palestina, semestinya perlakuan kita terhadap mereka sama dengan perlakuan kita terhadap Rohingya. Kalau tidak sama, berarti ada alasan yang lain. Kita nggak tahu. Sampai kita diuji, baru kita tahu. Lompat atau enggak. Tuh. Makanya saya sangat berhati-hati untuk tidak komen nama event. Saya mau komen tentang bagaimana caranya berpikir, bukan apa yang dipikir. Gitu. Kalau makanya saya bikin chronicle. Nggak ada jalan singkat. Satu-satunya cara mengubah bangsa adalah ngomong langsung ke setiap orang. Perubahan hanya bisa lahir dari kolektif. Nah, banyak dari kita tuh nunggu Ratu Adil. Gitu. Nunggu Imam Mahdi atau apalah namanya gitu. Penyelamat datang dari luar Islam. Sindrom Superman. Gitu. Dari planet lain. Seakan-akan pemerintah itu lahir dari planet lain. Dari kita. Cuma karakter kita itu cuma lahir dari saat kita diuji. Makanya keluar negeri baru kita tahu. Makanya saya punya tembok nempel sama punggung, baru saya tahu tuh artinya penderitaan. Get your back against the wall. Now you know your character. Unless until you have no other options,
Sampai Anda nggak punya kesempatan lain atau pilihan lain, baru Anda tahu diri Anda siapa. Itu poinnya di situ. Nah, tadi tanya sama Mas tentang bicara dengan masalahnya, tentang bahasa. Jadi pertama kali Universitas hadir itu sebagai perpanjangan tangan dari biara atau dari masjid ya, di Al-Karawin gitu ya, Al-Karawin atau di Bologna atau di Oxford agak lebih muda, itu sebenarnya perpanjangan tangan dari biara atau masjid atau monasteri. Sebenarnya itu spiritual sebenarnya. Dan pertama kali yang diajarkan di dalam universitas itu bukan matematik, grammar, bahasa, gitu. Kita manggil apa tadi, manggil apa orang di dalam. Jadi tujuan orang kuliah itu nomor satu untuk bisa berbahasa dulu, kan? Habis itu logik, berpikir, baru retorik, ngomong. Dia bisa berbahasa, tahu cara berbahasa, dia tahu grammar, dia tahu logik, berpikir, dia tahu retorik, dia baru ngomong. Baru dia belajar matematik, geometri, musik. Nah kita latah, di bypass semuanya AI. Belum tahu caranya berpikir, belum tahu caranya ngomong, belum tahu caranya berbahasa, disuruh pakai AI. Itu liberal arts, itu trivium pertamanya itu grammar, logic, retorik. Nah jadi Anda keluar dari sini itu tujuannya untuk mentranslasikan konsep yang sulit dengan bahasa yang masyarakat mengerti. Itu poinnya di situ. Kalau Anda keluar ngomong nggak becus, rakyat ketika ada krisis, dia akan bertanya ke siapa? Tujuan adanya representasi demokrasi itu karena rakyat tidak tahu bahkan apa yang harus ditanyakan. Apalagi jawaban. Dia nggak tahu mau nanya apa. Kalau dia tahu, kita nggak butuh wakil rakyat. Kita langsung demokrasi langsung. Setiap pasal langsung dipilih referendum. Hampir kayak di Swiss. Di Swiss 40.000 orang ngumpul. Langsung jadi rancangan undang-undang. Nggak perlu ada karel. Kenapa? Rakyatnya sudah bisa berpikir, berbicara, berbahasa, berlogika. Kita belum. Tugas dari teman-teman begitu keluar adalah untuk menerjemahkan itu. Karena ketika pandemi datang, kalau teman-teman nggak bisa berikan jawaban, dia lari ke dukun. Ibu saya, karena di Unram nggak temukan jawaban. Kan itu kan permasalahannya. Rakyat yang lempar-lemparan itu ditanyakan itu rakyat paling bodoh. Ya kalau dia nggak bodoh nggak butuh lu Sarodi. Gitu loh. Justru adanya Anda di situ itu untuk menerjemahkan rakyat yang nggak punya kosakata itu karena dia nggak belajar logik, grammar, retorik. Karena dia bukan anak muda yang minum matcha di SCBD itu. Performatif. Menderita anak muda kita. Benar. Dia nggak ngerti caranya ngomong. Nah, ini kalau dalam prakteknya, memang karena segue ke Mas tadi, universitas itu tidak punya insentif untuk melakukan dampak. Sebenarnya. Dosen itu melakukan riset, tujuannya adalah metrik-metrik yang trivial, kayak berapa banyak paper, berapa banyak disitasi, urusan dia dibaca oleh masyarakat, di luar akademik, atau apakah itu membawa perubahan, nggak ada yang ngurusin. Karena ini, pemerintahan kita birokratik, feodal, kayak begitu. Apakah betul-betul membuat orang yang tadinya kena AIDS jadi nggak kena AIDS? Nggak ada urusan, nggak ada. Yang penting jumlah papernya berapa. Dosen tuh nggak punya insentif untuk keluar ngomong di sini. Gitu. Nggak ada insentif. Dia nggak akan naik pangkat di situ. Sama, saya juga nggak naik pangkat. Paling viewer aja. Saya juga. Gitu kan? Nah itu poinnya. Tadi Mas tadi nanya tentang apa kalau nggak salah
kebijaksanaan, dan yang kedua apa? Mas, jadi Menanyakan soal makna dari kebijaksanaan. Yang kedua, terkait dengan peran pakar hari ini. Yang Oke. dengan non-Nichols. oke. Ada bukunya Thomas Sowell dari Hoover's Institute di Stanford. Judulnya The Intellectuals and Society. Ya. Ada dua jenis intelektual yang kadang-kadang orang samarkan jadi satu. Kadang intelektual itu diartikan sebagai seseorang yang produk satu-satunya adalah ide semata. Dan dia lepas dari tanggung jawab, walaupun idenya itu berhasil atau tidak. Contohnya gini mas, seorang ekonom yang berada di dalam kelas, menelurkan teori ekonomi, lalu teori ekonominya dipakai, dan atas itu negara bangkrut, dan dia nggak dapat akibat apa-apa, nggak masuk penjara, nggak dipecat, apa. Jangan jadi intelektual seperti itu. Ya, bukan berarti seluruh dosen itu adalah intelektual kayak gitu. Misalnya engineer gitu ya, orang bikin jembatan. Engineer bikin jembatan, didesain, jembatannya dibangun, ambruk, masuk penjara dia. Itu artinya orang yang idenya itu punya konsekuensi langsung terhadap dia. Nah, kita jangan, nomor satu, sebagai masyarakat, yang paling gampang, kita mesti melihat pendapat intelektual, itu mereka yang kalau idenya salah, dia masuk penjara atau enggak. Enak, ngomong tuh enak. Ngomong masih dibarengi dengan aktivitas juga. Dia masih turun ke lapangan. Itu nomor satu. Bukan berarti saya bilang teori itu nggak penting, mas. Teori itu sangat-sangat penting. Tanpa teori, tidak mungkin kita bisa memprediksi masa depan. Nah, ini juga anekdot yang sangat parah di negara kita. Ya. Ucapan ya, hanya teori. Hanya teori. Gitu. Tanpa teori, gimana cara kita memprediksi masa depan? Bedanya kita sama binatang, kita bisa berteori. Gitu. Kita bisa mengantisipasi masa depan. Kita berteori bahwa kalau di sini tekanan udara naik, besok hujan. Itu teori gunanya. Nah, negara yang tidak menghargai intelektualitas, dia nggak akan maju. Nah, tadi saya ngomong tentang bicara ya. Bicara dengan logika, itu bahasa Yunani-nya sama. Logos. Itu bahasa Arab itu akul, akal, kata dasar akal. Gitu ya. Bicara sama logika, itu kata dasarnya sama. Karena yang satu membutuhkan yang lain. Bicara sama intelektualitas tidak ada bedanya. Bangsa, kultur yang tidak menghargai ucapan yang jujur, juga tidak menghargai intelektualitas pasti. Dia nggak akan menghargai intelektualnya. Sudah pasti. Ngomong tentang bicara tadi, bahasa. Kalau Anda melihat pejabat-pejabat, pemuka-pemuka kita ngomong berantakan, ya, itu artinya dia sedang membuka celah untuk berbohong. Gitu. Terus saya anekdot ngomong sama Mas Ara, sama lagi kanker. Ya dua. Mas, kapan kita ketemu? Wah, besok. Jawa bilang. Besok ditungguin. Gak datang kan? Enggak, maksud saya bukan begitu. Maksud saya besok tuh bisa 2 minggu. Gitu. Nah itu artinya bicara gak beres. Sangat mudah untuk berbohong dengan bicara yang gak benar. Kalau kita dipaksa bicara kapan kita bertemu besok di Konyu jam 2 sore di daerah non smoking. Terus besok ditunggu di situ dia nggak datang, bohong berarti. Landasan intelektualitas itu bicara yang jujur dan tidak ambigu. Dan kita dipertontonkan oleh pemuka-pemuka kita yang bicara seperti anak jidat dia.
Dia pikir itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi itu merusak landasan publik. Anda lihat Perdana Menteri Singapura kalau ngomong. Itu kepercayaan publik itu di situ. Itu bedanya orang mau invest di Indonesia atau tidak. Kalau dia ngomong sembarangan, betapapun pinternya lu, gue skeptik semua. Mau makan permen kayak apa? Anda bicara nggak beres, Anda merusak kepercayaan publik. Intelektualitas itu hanya bisa tumbuh di masyarakat yang menghargai ucapan yang bijak dan jujur. Istri saya orang Jerman. Satu hari saya di mobil mau ujian bahasa Jerman karena untuk dapat surat tinggal di situ saya mesti lolos level A1 ya, dasar lah gitu. Kayak sini mana tak 5 tahun. Dari ngobrol saya tanya, waduh ini yang terakhir kita lakukan hari ini ya, this is the last thing we're gonna do today. Saya bilang, terakhir yang saya mau lakukan. Apa sih bahasa Jermannya? Terus dia nanya, apa maksud lu? Kayak gitu, kasar banget. Apa maksud Kanda? Nah ini hal terakhir yang kita lakukan hari ini, the last thing we're gonna do today. Ternyata saya baru tahu, orang Jerman tidak bisa ngomong begitu. Dia nggak bisa bilang, this is the last thing. Ya, karena dia nggak bisa mengabstraksi sesuatu yang dia belum tahu. Dia cuma bisa bilang, ini daftar belanja terakhir kah? Atau item di dalam agenda terakhir? Atau barang yang mau dibeli atau apa gitu. Dia bilang, ada sesuatu nggak lucu. Gimana bisa bercanda kalau semuanya baku kan? Gitu. Tapi itu membentuk karakter orang Jerman. Nomor satu, bisa dipercaya. Bisa dipercaya untuk membunuh banyak orang. Tapi bisa dipercaya, efisien. Kayak mesin. Untuk berbohong dalam bahasa Jerman, Anda bukan hanya bisa berbohong, Anda bisa berbohong tentang siapa yang berbohong, gendernya apa, aktif atau pasif. Ya, kalimat verbalnya itu partner, akusatif atau datif gitu. Untuk berbohong dalam bahasa Jerman, bisa. Tapi Anda harus berbohong dengan kaliber luar biasa. Karena Anda bikin skenario-nya semuanya. Berbohong dalam bahasa Jerman, buat Anda tidak bisa natap diri Anda di cermin. Berbohong dengan bahasa Indonesia yang asal-asalan. Bisa gampang. Aisyur, bego lah dia. Apa maksud lu? Apa IQ-nya 70? Apa maksud lu? Dan kita toleran itu. Kita toleran itu. Kalau masalah kebijaksanaan, ini bisa diartikan banyak hal. Kalau saya mau dogmatik sebenarnya, kebijaksanaan itu lahir dari spiritualitas. Kita mengerti posisi kita di dalam kosmos. Takut akan yang kuasa, kebijaksanaan. Sebetulnya. Saya agak skeptis sama orang yang menganggap ilmu pengetahuan itu hanya semata-mata sains gitu. Bahwa yang bisa dibuktikan benar itu hanya yang bisa dibuktikan di dalam laboratorium. Itu namanya saintisme. Ya, ini agak dogmatik ya. Untuk bisa melakukan sains, Anda minimal harus mempunyai asumsi bahwa melakukan sains itu tindakan yang mulia. Ya kan? Sains adalah tindakan yang mulia, itu bukan klaim saintifik, Mas. Nggak bisa dibuktikan dalam laboratorium. Anda harus mengasumsikan itu. Untuk melakukan sains, Anda harus percaya logika. Logika itu sendiri tidak bisa dibuktikan dalam laboratorium. Sistem logika itu ada 9, modus ponens, modus tollens, gitu. Kalau P maka Q, P maka Q. Itu nggak bisa dibuktikan dalam laboratorium. Kalau tidak hujan, saya dapat. Tidak hujan, maka saya dapat. Nggak bisa dibuktikan, itu logika. Itu di luar domain sains. Estetik nggak bisa dibuktikan dalam sains. Mungkin kita bisa mengerti mengapa orang menganggap mukanya simetris itu estetik. Tapi keindahan secara ontologis itu nggak bisa dibuktikan dalam laboratorium. Moralitas nggak bisa dibuktikan dalam laboratorium. Kita mungkin bisa berpikir bahwa ya
karbon dioksida itu mempengaruhi alam semesta secara negatif. Tapi kita nggak bisa berpikir hanya dari dasar sains bahwa melindungi binatang yang mau punah itu hal yang mulia. Itu klaim spiritual. Kebijaksanaan menurut saya itu bisa melihat itu. Begitu. Nah, itu yang AI belum bisa gantikan. Itu. Perspektif itu yang AI belum bisa gantikan. Kalau dia tanya siapa bagus pasti bisa. Atau dia tanya apa itu hukum hidrolika, apa itu kapitalisme, apa itu sosialisme, pasti bisa tahu. Tapi perspektif dia bagaimana bagus sebagai misalnya korban 98 atau dari latar belakang yang miskin atau imigran yang bertahun-tahun di luar negeri, apa yang bagus dipikirkan tentang kapitalisme? Ya, nggak bisa jawab itu. Perspektif. Perspektif orang yang takut mati seperti apa? Perspektif orang yang sudah hampir di penjara, nggak jadi. Makanya untuk jadi pemimpin nggak cukup cerdas. Ini sekarang saya gue ke Mas ya. Kecerdasan bahkan kompetensi itu sendiri penting dan perlu dan tidak bisa hidup tanpa dia. Tapi bukan itu satu-satunya syarat jadi pemimpin. Seorang pemimpin itu yang pernah mempertaruhkan dirinya. Karena dia akan mempertaruhkan hidup Anda. Saya nggak mau ngomong tentang nama, Mas. Ya, saya cuma ngomong begini karena ini akan udah jelas maksud saya Mas. Ada beda yang sangat jelas antara anak muda dengan anak kecil. Ya, anak muda berani kawin lari. Itu anak muda ideal. Anak muda itu tangannya kotor, masuk ke gorong-gorong, hatinya bersih. Itu anak muda. Anak muda itu berani menghadapi masalah, tidak butuh arbitrase orang tua. Itu anak muda. Anak muda itu hidup seakan-akan ada Tuhan. Anak kecil itu tidak bisa hidup tanpa orang tua. Anak kecil tidak bisa membedakan hitam dari putih. Dia tidak bisa tahu apa itu abu-abu, dia nggak tahu. Pikirannya biner. Anak kecil tidak pernah mempertaruhkan sesuatu. Paham maksudnya? Terima kasih Mas atas rangkuman dari pertanyaan jawaban dari pertanyaan teman-teman sekaligus menutup tadi diskusi kita pada malam hari ini karena memang waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 malam 23. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah selain merasa terima kasih kami semua pada Bertulung, saya mau diri pada Bertulung dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah Mas berikan kepada kita semua berdiskusi, memberikan ilmu perspektif baru kami semua dan we will welcome you at any time in Lombok because you have brothers, you have sisters here in Lombok and we will welcome you at any time. Thank you. 50-50. 50-50. Jadi that's all from me. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.